Nah apa? Nah kemudian ditawarkan, kalau ormas mau silakan ambil, silakan mengajukan permohonan. Ya, lah barang sudah ditawarkan begini masa nggak mau? Sampean ditawani gedok aja mau, ditawani tambah. Ya, kita maulah, kita ajukan Kenapa? Karena kita butuh. Kita jelas butuh, ini desperate ini ya, orang ini udah melarat berapa lama ini sampai imajinasi kaya aja nggak punya. Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU kok iuran warga, ini gara-gara kelamaan melarat nggak punya imajinasi. Nah kalau asal usulnya beres, berarti sudah selesai satu masalah toh. Berarti asal usulnya halal, nggak nyolong ini. Nah kemudian masalah berikutnya gimana cara mengelolanya supaya tidak haram, kan gitu. Ya kita atur nanti supaya kita kelola dengan cara yang tidak haram. Apakah kita punya kapasitas, punya kemampuan profesional untuk itu? Ini kalau ada yang ngomong begitu itu saya sebetulnya ya orang NU itu kalau melaratnya lama ya gitu ya. Tapi kalau pinternya kan ya pinter. Ini bukan orang goblok-goblok ini. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu. Tidak percaya nanti lihat, masa kita belum jalankan udah dibilang nggak profesional gimana? Nah lihat aja nanti. Nah pemanfaatannya untuk apa? Belum udah tuduh itu nanti jangan sampai dimakan sama pengurusnya sendiri. Lihat aja nanti gitu loh. Kita ini kan sudah atur semuanya. Gimana struktur bisnisnya gimana, ya, bagaimana koperasi dibentuk dan sebagainya supaya menjamin ini tidak akan dibawa lari oleh pribadi-pribadi. Udah kita atur. Tidak percaya nanti lihat aja. Ya. Atau simak lagi itu kombes-kombes hasil-hasilnya perkum-perkum yang ada tuh, lihat. Tanggapan seperti apa terkait dengan ini? Filosofis kan baik. Jadi pemerintah itu ingin berbalas budi kepada ormas-ormas yang nyata-nyata telah berjasa pada negara ini, terutama pada waktu perang kemerdekaan dulu. Nah, oleh karena itu kemudian dibuatlah PP yang memungkinkan ormas yang telah berjasa kepada bangsa dan negara ini mendapat konsesi. Baik-baik saja menurut saya. Yang penting satu ya, jangan sampai merusak lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang diizinkannya ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Di sini banyak pro dan kontra. Salah satu ormas keagamaan yang menerima atau diizinkan untuk mengelola tambang, yang menyetujui, yang menerima itu adalah Nahdlatul Ulama. Untuk ormas keagamaan yang lain masih tidak setuju dengan ormas keagamaan boleh mengelola tambang. Nah, kemarin Nahdlatul Ulama menerima izin bahwa Nahdlatul Ulama boleh mengelola tambang. Dengan pernyataan ini, dengan NU menyatakan bahwa mau menerima izin atau bisa mengelola tambang. Di sini banyak pro kontranya. Banyak yang mencibir tentang NU. Bahkan ada yang membuat lambang NU Ulama Nambang. Sampai sebetulnya. Sampai digorengnya itu. Sampai ya orang-orang itu sangat memojokkan Nahdlatul Ulama. Waktu itu. Nah, sampai sekarang juga mungkin. Itu banyak komentar-komentar negatif tentang kenapa NU sudah jelek, NU organisasi keagamaan seperti apa ini? Ini banyak di sosmed-sosmed itu yang mencela tentang NU mau menerima atau mengelola tambang, padahal ormas Islam. Nah, salah satu keagamaan atau ormas keagamaan yang dipuji-puji waktu itu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah, hebat Muhammadiyah, lurus. Nah, karena
menentangnya ormas keagamaan mengelola tambang. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama mau menerima pengelolaan tambang. Sedangkan Muhammadiyah itu tidak setuju kalau ormas keagamaan mengelola tambang. Nah, ini juga pernah saya bahas. Nahdlatul Ulama nambang ini pernah saya bahas di video yang lainnya. Bisa kalian cek. Nah, tapi kenapa yang membuat saya bertanya itu, kenapa ketika Nahdlatul Ulama membuat statement itu selalu dihujat oleh masyarakat, selalu dicaci-caci, banyak yang mencaci-caci. Dari golongan-golongan yang lain itu banyak yang mencaci. Sedangkan kalau statementnya itu dari Muhammadiyah, itu kayak nggak ada booming-boomingnya, nggak rame gitu ya. Ya contohnya ini, NO menerima izin mengelola tambang. Itu kemarin ramai itu, dicecar itu Nahdlatul Ulama. PBNU itu dicecar. Tapi sekarang ketika Muhammadiyah menerima mau mengelola tambang, kok nggak ramai serame Nahdlatul Ulama? Kenapa? Kenapa selalu dituju, selalu diserang di PBNU ini selalu diserang? Sekarang coba lihat di berita bahwa Muhammadiyah itu menerima pengelolaan tambang. Nah, apa bedanya antara NU sama Muhammadiyah? NU dihujat, sedangkan Muhammadiyah kok sedikit hujatan-hujatan yang muncul itu kok di mana? Di sosmed-sosmed coba kalian lihat. Seberapa banyak hujatan-hujatan ketika Muhammadiyah menerima pengelolaan tambang. Ini tidak hanya satu kali loh ya. Seperti ini tidak hanya satu kali. Ketika ada NO cabang Nasrani, rame. Nah, kemudian muncul Kristen Muhammadiyah. Yang mencetuskan kayaknya tokoh Muhammadiyah juga. Tapi kok nggak serame mencecar, mencela ketika ada NO cabang Nasrani. Kok nggak serame itu? Kristen Muhammadiyah itu, coba kamu lihat komen-komentar yang negatif tentang Kristen Muhammadiyah. Tapi bandingkan dengan NO cabang Nasrani, banyak mana? Rame. Ada lagi juga ketika musyawarah di Jawa Barat itu Nahdlatul Ulama mengganti kafir menjadi non-muslim dalam percakapan keseharian, padahal tidak merubah Al-Quran. Al-Qurannya tetap ya ayyuhal kafirun, tetap diartikan kafir. Tetapi kafir ini dirubah menjadi non-muslim ketika kita berinteraksi dengan orang non-muslim. Kita gunakan kata-kata non-muslim. Ini juga sudah pernah saya bahas di video yang lain tentang penyebutan kafir diganti dengan non-muslim. Saya cantumkan, menurut saya cantumkan dasar di tafsir Jalalain juga, ada di videonya. Silakan kalian lihat videonya. Nah, ini kan rame ketika yang membuat statement itu Nahdlatul Ulama, rame dicecar. Sedangkan kalau Muhammadiyah yang membuat statement itu kok nggak serame ketika Nahdlatul Ulama membuat statement. Nah, kenapa ini? Coba mungkin ada yang mengomentari nanti tentang tidak setujunya, protesnya ketika Muhammadiyah mengambil atau mensetujui bahwa ormas keagamaan boleh mengelola tambang. Jadi Muhammadiyah ini mengarah mau mengelola tambang, ikut-ikut Nahdlatul Ulama. Ya, sedangkan berbeda dengan Nahdlatul Ulama kan langsung. Sedangkan Muhammadiyah ngikut juga kan, dari belakang ngikut keputusannya Nahdlatul Ulama, yaitu menerima pengelolaan tambang.
banyak yang berpikir bahwa yang berkomentar bahwa kalau ormas keagamaan itu mengelola tambang, nah itu banyak yang mencecar. Ini nggak beres, kelompok ormas ini nggak beres. Nah sekarang kalau mengacu ke situ, berarti yang beres ormas di Indonesia, ormas keagamaan, agama Islam di Indonesia, LDII dong, kalau standarnya itu. Setuju nggak? Ya silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.